Ya, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bisa dengar ya? Ya. Pagi, Pak. Pagi, Bisa Pak. dengar? Bisa dengar, Pak. Ya, baik. Jadi eh, saya rencananya akan menggantikan Pak Supani ya untuk mengajar manajemen proyek atau manajemen konstruksi atau Menkon gitu ya. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu Pak Supani sakit dan kemudian akhirnya wafat ya. Kita semua merasa berduka dan kehilangan atas berpulangnya Pak Supani. Mudah-mudahan apa yang telah diajarkan oleh beliau ya kepada Anda, kepada kita semua diterima, segala amal baiknya diterima dan semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kita berdoa mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia dan mudah-mudahan ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir kepada beliau. Ya, jadi kita akan coba untuk melakukan review. Kebetulan saya belum tahu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Supani secara detail gitu ya. Saya hanya sempat tanya ke Mbak Karmelin ya tentang materi yang disampaikan, tapi intinya katanya tentang definisi proyek gitu ya. Cuma definisi proyek itu kan singkat kalau definisi saja, tapi kalau terkait dengan yang lain mestinya ada gitu ya, tidak hanya tentang definisi proyek. Tapi nggak apa-apa, nanti coba saya tanyakan gitu ya kepada Anda. Ini ada berapa total mahasiswanya? Ada berapa ya? Yang tahu? Berapa total mahasiswa? Seharusnya. Ada yang tahu? 34, Pak. Berapa? 34. 34. Ini 30 berarti masih ada 4 mahasiswa lagi barangkali yang belum bergabung gitu ya. Atau barangkali 5 ya. Karena termasuk saya gitu ya. Termasuk saya itu kan 30. Berarti kalau dengan yang lain berarti mestinya 34 ya, jadi kurang 5 ya. Oke. Coba ini saya bukakan presensinya dulu sekalian. Ini kelas B ya. Ini ada. Kemarin baru absen sekali. 10 Februari. 11 Maret. 9
Jadi sebenarnya kita punya 8 kali tatap muka, ya. Cuma nanti mungkin ada sesi di mana Anda perlu melakukan evaluasi ya dalam bentuk bisa kuis, bisa UTS, ya, bisa tugas kelompok gitu ya. Jadi prinsipnya Anda siapkan saja. Nanti kalau diberikan tugas gitu ya. Ini Anda semester berapa ya sekarang? Saya semester Semester berapa? Pak. Semester 2 ya. Oke, berarti baru setahun ya. Ya mungkin sedikit kenalan ya. Mungkin saya kira banyak dari Anda yang belum mengenal saya karena baru 1 tahun dan kebetulan kita belum bisa bertatap muka ya secara langsung karena kondisi dan mungkin baru beberapa kali ini ada tatap muka ya, tapi dibatasi. Dan kebetulan saya kemarin sakit sehingga mungkin masih belum bisa hadir tatap muka secara langsung gitu ya. Oke, baik. Jadi nama saya Arif ya. Kalau mau tahu tentang detail mengenai informasi mengenai saya bisa di googling aja ya. Nanti kan ada di dosen-dosen di lab manajemen konstruksi. Jadi saya termasuk salah satu dosen di lab manajemen konstruksi ya. Jadi kita punya 6 bidang keahlian, ada beton dan bahan bangunan, kemudian struktur ya, kemudian ada hidro, transportasi, ya geoteknik atau tanah, dan manajemen konstruksi. Ya, jadi kita dibagi menjadi 6 laboratorium. Ya, kalau Anda ke kampus, lab manajemen konstruksi atau lab MK itu posisinya yang di belakangnya panggung itu ya, yang panggung ada tulisannya TS itu. Anda sudah ke kampus? Ini posisi di mana? Di kampus ya? Ya. Di rumah Pak. Ini di kampus ya, atau di rumah? Enggak, Di maksudnya rumah. sudah balik kampus ke Surabaya kan ya? Sudah di Surabaya lagi kan ya? Oh iya Pak. Karena beberapa. Ya, oke. Nah, jadi lab MK itu yang posisinya menghadap ke kelas E ya. Kalau Anda berada di taman itu ya, taman kita yang sebelah satunya kan ada 2 taman, yang di kelas I dan J, satunya di kelas E ya. Yang di kelas E itu yang menghadap ke ini dari arah selatan itu lab manajemen konstruksi gitu ya. Nanti mudah-mudahan kalau kondisinya segera membaik kita bisa bertatap muka di kampus gitu ya. Oke, jadi itu saya alumni teknik sipil juga ya. Kemudian saya S2 di Malaysia ya. Kemudian saya S3 di Australia. Jadi semuanya dilakukan di bidang teknik sipil dan manajemen konstruksi ya. Jadi memang bidang saya di manajemen konstruksi. Ya, oke. Itu sedikit perkenalan dari saya gitu ya. Nanti kalau Anda mengambil topik tentang manajemen konstruksi di dalam TA mungkin akan bertemu dengan dosen-dosen di lab manajemen konstruksi ya. Salah satunya adalah saya. Oke, itu tadi untuk kode mata kuliah sudah saya kirim ke chatroom. Silakan Anda absen ya. Jangan sampai terlambat karena nanti kalau terlambat akan tertutup ya absensinya ya, sehingga perlu diabsenkan ya. Jadi saya minta supaya langsung dilakukan ya. Begitu di open ya, dibuka segera Anda absen. Ya, kemudian ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai silabus atau rencana pembelajaran ya tentang kuliah ini ya.
Jadi kuliah ini 2 SKS ya. Tujuannya adalah kalau ini tujuan capaian pembelajaran lulusan ya atau kompetensi lulusan teknik sipil ya. Tapi kalau untuk khusus mata kuliah ini maka Anda bisa melihat di yang bagian ini ya. Ini. Jadi mahasiswa mampu memahami konsep manajemen konstruksi ya. Siklus hidup proyek ya, kemudian stakeholder atau pemangku kepentingan ya. Kemudian ada struktur organisasi proyek gitu ya. Kemudian memahami integrasi proses desain dan konstruksi dan proses pengadaan jasa konstruksi dan mampu memahami perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proyek. Jadi ini karena mata kuliah yang paling dasar ya di bidang MK, maka mungkin sifatnya hanya preview ya, preview untuk memberikan gambaran secara utuh ya mengenai apa saja yang ada di bidang manajemen konstruksi ya. Nah, jadi ini merupakan apa ya, kayak pengantar ya, payung besarnya untuk memahami manajemen konstruksi. Nah, nanti begitu sudah paham besarnya, nanti Anda akan masuk ke dalam detail-detailnya gitu ya, mengenai bagaimana merencanakan atau mengendalikan. Sebelum itu mungkin nanti ada metode peralatan dan metode konstruksi gitu ya. Kemudian ada teknik pengambilan keputusan ya, bagaimana mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis atau visibilities dari sebuah proyek gitu ya, apakah layak atau tidak ya. Itu untuk yang teknik pengambilan keputusan ya. Jadi kalau nanti lebih detailnya ada di mata kuliah pilihan namanya studi kelayakan ekonomi teknik, itu masuk di teknik pengambilan keputusan. Juga nanti ada kuliah tentang pengadaan dan kontrak ya, karena itu merupakan salah satu hal yang perlu dikuasai oleh seorang project manager. Jadi bagaimana mendapatkan calon penyedia jasa ya, kemudian konsepnya seperti apa, itu ada di mata kuliah pengadaan, kemudian kontrak ya. Kemudian ada juga mata kuliah lain tentang peralatan dan metode konstruksi ya. Jadi bagaimana kita memahami peralatan-peralatan dan metode konstruksi yang nanti akan digunakan sebagai dasar ya di dalam menghitung biaya dan waktu gitu ya. Ya. Paham ya? Kemudian ada lagi ini pengendalian waktu dan biaya proyek ya. Jadi kita ketika melaksanakan pembangunan atau membangun satu objek menjadi proyek ya, itu harus merencanakan waktu dan biaya gitu ya, sehingga itu nanti akan bisa dipakai sebagai acuan ya, apakah proyek kita itu sudah memenuhi rencana ya atau tidak. Nah, kemudian kita juga bisa mengendalikan waktu dan biaya itu dengan satu metode yang namanya earn value ya, nanti akan ada pembahasan tentang itu. Jadi cukup banyak ya sebenarnya mata-mata kuliah di manajemen konstruksi ya. Termasuk juga nanti ada mata kuliah pilihan mengenai K3 ya. Keselamatan, kesehatan kerja gitu ya. K3L dan lingkungan. Kemudian ada penilaian properti ya, cukup banyak ya, nanti Anda bisa lihat di mata-mata kuliah yang lain.
Baik, saya kira mungkin itu ya untuk pengantarnya. Oh ya, untuk ininya, untuk dosen-dosennya ya ada Pak Putu, ada Pak Trijoko, ada Pak Kristiono Utomo, ya, ada Bu Retno, ada Pak Supani yang kemarin sudah wafat almarhum, ya, ada saya, ya, ada Bu Farida, ada Pak Jayano Bintang, dan ada Bu Putri. Nah, dulu ada 9 orang, sekarang tinggal 8, ya. Mudah-mudahan yang ada sekarang senantiasa sehat, ya, sehingga terus bisa mengajar dan berbagi ilmu dengan Anda. Kemudian untuk materinya nanti bisa Anda lihat sendiri ya, di sini nanti akan saya sampaikan juga insya Allah di ini, entah lewat kontennya atau di Classroom ya, jadi bisa. Jadi pertama adalah pengantar manajemen konstruksi mengenai definisi proyek, batasannya, jenis-jenis proyek ya, manajemen proyek atau istilahnya adalah PMBOK ya, PMBOK, Project Management Body of Knowledge ya. Kemudian ada namanya project life cycle ya. Jadi proyek itu punya daur hidup ya, di mana nanti dimulai dari tahap-tahapan terinisiasi, kemudian tahapan prakonstruksi misalnya ya, desain ya, kemudian konstruksi ya, dan terus sampai dengan operasi dan demolisasi atau penghancuran ya. Itu adalah tahapan-tahapan proyek ya. Kemudian nanti juga akan bicara mengenai stakeholder, pemangku kepentingan proyek gitu ya. Di mana stakeholder ini adalah orang atau individu maupun kelompok ya yang punya kepentingan terhadap proyek itu, di mana kalau dia menarik dukungan itu proyeknya akan terpengaruh ya. Kemudian juga ada bahasan mengenai organisasi ya, kemudian visibility study ya, kemudian ada proses desain dan konstruksi ya, dan kemudian ada project selection and procurement atau pengadaan ya secara umum. Jadi ini belum detailnya tapi hanya sifatnya pengetahuan umum ya. Tuh, nah itu kira-kira sampai dengan tengah semester ya. Kemudian nanti setelah pertengahan semester akan dilanjutkan oleh insya Allah Pak Kristiono Utomo ya. Jadi akan menyampaikan materi mengenai ini perencanaan konstruksi, pengendalian, pengawasan ya, maupun nanti barangkali diperlukan akan ada project site visit ya atau kuliah lapangan ya. Nah, kemudian untuk buku-bukunya ini bisa dipakai ini ya. Ini ya. Kemudian boleh juga pakai yang lain, tidak terbatas pada ini. Boleh, silakan Anda mau pakai buku apa saja. Baik, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya coba lanjutkan kepada materi mengenai project dan manajemen project sendiri ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, sekarang ini terpaksa saya ulang dari awal aja ya, mungkin. Jadi sifatnya review, nanti ya mungkin Anda sambil jalan ya, nanti kita coba ini. Karena saya juga kesulitan karena Pak Supani juga sempat memberikan dan juga ada yang kosong waktu kemarin. Jadi ini ya, untuk overview tentang project ya, project management ya, kemudian metodenya apa dan sebagainya. Jadi definisi dari proyek itu apa sih? Proyek itu adalah, bisa lihat mouse saya ini ya. Bisa ya?
Enggak, Bisa, Pak. Bisa, Pak. yang ini bisa. Enggak. Yang mana? Enggak, Pak, yang ini. Oh, yang ini barusan Oh, kelihatan. yang ini ya. Berarti ada, karena saya ada dua. Ini ya, kelihatan ya. Ya, jadi ini proyek itu adalah aktivitas ya yang ketika diimplementasikan itu waktunya terbatas ya, dan alokasi sumber dayanya itu juga sudah ditentukan ya. Jadi tidak tak terbatas. Jadi proyek itu sifatnya penuh dengan constraint ya, batasan-batasan ya. Dan dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan whose intended targets have been clearly defined ya. Jadi yang mana targetnya itu sudah jelas. Kita mau mengerjakan ini ya. Waktunya terbatas, sumber dayanya terbatas, biayanya terbatas. Ya, paham ya? Nah, kemudian project itu juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang bersifat sementara, ya. A temporary endeavor undertaken, ya, to create a unique product, ya, untuk menciptakan apa? Produk yang unik. Jadi nggak ada proyek itu yang bersifat sama, ya, mesti beda, karena unik dari satu ke yang lain itu unik. Berbeda dengan kegiatan industri yang itu dilakukan secara berulang-ulang. Di pabrik itu kan berulang-ulang. Tapi kalau Anda mengerjakan proyek, ya itu cuma sekali. Ya. Dan itu kemudian ketika sudah selesai, maka Anda berpindah ke proyek yang lain, maka itu sudah berbeda karakteristiknya, ya. Jadi dia bisa dalam bentuk produk, ya, jasa atau hasil, ya, service or result, gitu ya. Nah, karakteristiknya adalah unik ini tadi ya. Jadi nggak mungkin sama. Kemudian yang kedua dinamis ya. Dinamis itu karena apa? Orang-orang yang terlibat atau resource sumber daya yang terlibat di situ macam-macam ya. Dan juga multidisiplin ya. Jadi ada orang sipil, mekanikal, elektrikal ya, arsitek ya, macam-macam ya, elektro ya. Bahkan untuk beberapa kasus itu juga orang kimia ya, orang akuntansi ya. Coba Anda lihat begitu banyak yang terlibat di dalam proyek ya. Kemudian amount of cost ya, schedule goals ya. Jadi jumlah biaya ya, kemudian tujuan untuk penjadwalannya, kemudian kriteria kualitasnya itu sudah dipastikan atau sudah ditentukan ya, disepakati di awal. Ya, jadi tidak kemudian berjalan apa adanya, tapi sudah ditentukan spesifikasinya. Ya, harus memenuhi ini. Gitu. Kemudian temporary ya, temporary itu sementara. Ya. The time is limited. Jadi waktunya itu terbatas ya untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, juga waktu kapan mulai dan kapan berakhir itu juga sudah ditentukan ya. Kemudian proyek itu bersifat non rutin ya, atau not repetitive, tidak berulang seperti yang tadi saya sampaikan. The type and intensity of activities ya changes throughout the project. Jadi waktu dan intensitas dari aktivitas-aktivitas itu berubah-berubah. Ya, di awal itu misalnya pekerjaannya sedikit gitu ya. Semakin seiring dengan berjalannya waktu, beban atau aktivitas yang dikerjakan juga semakin banyak. Kemudian tiba nanti pada tengah waktunya itu akan semakin padat ya. Kemudian di akhir nanti akan menurun. Ya. Jadi karakternya seperti itu. Ya. Nah,
ini ya, jadi ada dalam bentuk yang lain bisa dikatakan ada ini ya, ada start and end point, punya goal, punya tujuan, punya constraint, batasan ya. Kemudian di situ ada sumber daya ya. Sumber daya itu meliputi material ya, uang, metode, dan manusia atau man ya, atau labor ya, tenaga kerja. Nah, apa bedanya aktivitas yang bersifat project dengan yang bersifat operasional atau rutin ya? Nah, ini ya, project itu dynamic ya. Jadi dia berubah-ubah. Ya, enggak jelas. Ya. Karakternya itu dia bisa berubah kapan saja ya. Sewaktu-waktu bisa berubah. Ya, jadi nggak bisa linear sama gitu terus, tapi dia dinamis tadi ya. Kemudian kalau yang operasional aktivitas itu bersifat repeated, berulang ya, rutin gitu ya. Kemudian project cycle itu biasanya pendek ya, jadi dia beberapa saat kita eksekusi selesai ya. Ya paling panjang kan nggak mungkin sampai puluhan tahun gitu ya. Project artinya kalau tanahnya beres gitu nggak mungkin sampai puluhan tahun. Untuk eksekusi saja mungkin ya 2-3 tahun gitu ya. Seperti Petronas itu, Menara Kembar itu juga yang begitu kompleks katakan ini, itu ya 2-3 tahun saja. Rutin tadi yang bisa dilakukan selama bertahun-tahun gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Iya, Pak. Kemudian intensitas aktivitas itu berubah gitu ya. Tadi yang saya katakan di awal itu sedikit, kemudian naik, kemudian turun lagi. Ya. Nah, kalau yang operasional ini relatif sama. Jadi kalau Anda di project itu relatif challenging, ya, menantang. Karena memang tidak ada yang sama. Tapi kalau di kepingin yang steady, yang yang relatif ini tenang-tenang saja ya Anda masuk ke industri ya. Tapi kalau Anda suka tantangan ya project lebih cocok gitu ya. Ya. Jadi Anda harus kadang standby di kantor, nginep di kantor gitu ya. Karena memang butuh untuk waktu ya kapan saja itu butuh ditangani. Apalagi yang project yang running 24 hours ya, 24 jam dan 7 hari seminggu. Apakah ada? Ada yang project-project yang fast track gitu ya. Ya seperti Twin Tower itu dia dikerjakan tanpa henti ya. Ya orangnya yang shift diganti ya, tapi projectnya sendiri dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Kemudian activities must be completed based on the budget and schedule specified. Ya, jadi ada target waktu maupun biaya tadi. Ya. Jadi budget and schedule are limits not as sharp as in project. Jadi ada memang ya di kegiatan operasional itu batasannya, tapi nggak setajam kalau di project. Ya. Kalau Anda begitu salah sedikit saja di project, rugi, fatal akibatnya ya. Karena budgetnya itu tight, sangat ketat ya. Kemudian consisting of various activities that require various discipline. Tadi yang sudah saya sampaikan meliputi banyak disiplin ya, banyak keahlian gitu ya. Kemudian kalau yang di sini tadi there are not too many type of activities ya, aktivitasnya ya relatif nggak banyak ya kalau yang kegiatan operasional. Kemudian volume and resource requirement are relative constant ya. Jadi relatif ya steady lah ya di ini. Tapi yang di sini requirement of resource change ya, both in type and volume. Jadi jenis tenaga kerjanya yang dibutuhkan materialnya itu bisa beda-beda ya. Kalau misalnya pekerjaan pengecoran ya tiang
sorry, yang pertama mungkin pemancangan ya tiang pancang, kemudian nanti beralih ke apa namanya beton bertulang gitu ya, kemudian bekesting ya, macam-macam, ganti-ganti material. Nanti kalau sudah waktunya finishing keramik gitu ya, ada kaca, ada ini macam-macam, banyak sekali jenisnya ya. Itu yang membuat kenapa project itu bisa dikatakan sesuatu yang very challenging, ya, sangat menantang. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tadi, project itu dibatasi oleh target waktu, kemudian biaya dan mutu, ya, quality, ya, atau ini disebut dengan istilah triple constraints, ya, atau apa? Batasan triple itu tiga, ya, tiga batasan proyek, di mana meliputi kualitas, waktu, dan biaya. Ya. Nah, seorang project manager itu harus bisa menyeimbangkan ketiga hal ini. Ya. Karena kalau kualitasnya ingin bagus, biasanya ya waktu dan biayanya juga akan terpengaruh. Gitu ya. Nah, jadi ini tergantung dari prioritas project kita. Nah, tapi untuk yang baru-baru ini ya, batasan itu tidak hanya tiga hal tadi ya menurut ini, tapi juga apa terkait dengan jadi selain biaya ini ya, waktu dan mutu ya, budget, schedule, quality, juga ada resource ya, sumber daya itu juga menjadi batasan, kemudian scope ya, juga risiko ya, itu menjadi batasan-batasan, dianggap sebagai batasan ya. Nah, kenapa kok proyek itu kompleks ya? Karena jadi kompleks, tahu ya, kompleks itu berarti apa? Apa kompleks itu ya? Apa? Kompleks. Apa ya? Kompleks. Kompleks itu berarti kan apa ya? Terdiri dari Tahu lah beberapa pokoknya bagian ya, gitu, Pak. complicated. Ya, saling berkaitan ya. Kenapa? Karena number of activities itu banyak ya, number of type activities in the project itu banyak. Jadi kalau Anda lihat mulai dari awal sampai akhir itu bisa banyak list pekerjaan yang harus dilakukan ya. Nanti Anda perlu mengenal yang namanya WBS atau WBS, Work Breakdown Structure ya. Itu untuk memudahkan kita dalam melakukan mengelis ya, di list apa saja yang harus dilakukan supaya target tadi bisa tercapai gitu ya. Kemudian the type and number relationships between groups in the project ya. Jadi selain aktivitasnya banyak, hubungan antar orang yang terlibat di dalam project ini juga banyak gitu ya. Tidak hanya secara individu, secara organisasi juga banyak gitu ya. Ada kontraktor, ada konsultan, ada supplier gitu ya, ada pihak perbankan, ada pihak pemerintah yang memberi izin gitu ya, ada pihak masyarakat ya, pihak apalagi banyak pokoknya ya. Jadi baik secara individu maupun secara organisasi itu banyak ya. Kemudian the type and number relationship between group organization in the project with other parties ya. Jadi yang di dalam saja itu sudah banyak ya. Ada mandor, ada tukang, ada
satpam, segala macam lah ya, pelaksana yang di dalam itu. Yang di luar pun juga banyak, tadi yang seperti yang saya sampaikan, ada perbankan, ada konsultan, ya, ada, kalau kita di posisi kontraktor, maka di situ ada konsultan, ada owner, ya, ada pihak pemberi pinjaman atau bank, ada pihak pemerintah yang memberi izin dan sebagainya. Itu kenapa kemudian urusannya banyak. Ya, semakin banyak yang terlibat, semakin kompleks ya. Aktivitasnya banyak ya. Kemudian yang harus ditangani itu banyak ya, baik di internal maupun eksternal ya. Nah, ini saya nggak nakut-nakuti Anda ya, tapi itulah karakteristik project ya. Jadi kalau Anda sudah nyemplung di teknik sipil ya, itu dunianya ya. Banyak sekali tantangannya ya. Nah, ini size, complexity and types of project ya. Jadi ini ukuran-ukuran proyek gitu ya. Bisa dikatakan ini small, medium, big, super, mega ya, mega project. Itu kalau ini ya, jumlah dana yang terlibat itu sekian, 1 sampai 10 billion ya, miliar ya, itu small ya. Tapi kalau yang ini besar ya. Kemudian ini head office ya, itu kalau misalnya 4 sampai 40.000 jam kerja itu masih kecil ya. Tapi kalau sudah 200 sampai 500.000 jam kerja itu sudah besar ya. Artinya ini secara total ya. Ini yang di lapangan. Jadi ini yang di kantor pusat, ini yang di lapangan ya. Kemudian ini bagaimana cara kita melakukan controlling terhadap project itu ya. Bisa melalui cost ya, bisa melalui schedule gitu ya. Nah, di sini nanti ada beberapa metode penjadwalan seperti menggunakan bar chart ya, critical path method ya, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan belajar ini ya. Nah, kenapa sih project itu bisa muncul ya? Kebutuhan project itu kenapa bisa muncul? Ya, itu macam-macam karena apa? Rencana pemerintah gitu ya. Pemerintah punya keinginan untuk membuat satu proyek gitu ya. Contohnya apa? Jalan tol ya, bandara, pelabuhan gitu ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, ibu kota negara itu kan juga nanti akan jadi proyek ya. Kalau jadi dilaksanakan ya. Kemudian LRT ya, kereta cepat ya. Itu kan rencana pemerintah ya untuk mengembangkan sistem transportasi misalnya ya. Kemudian bisa juga karena market demand, permintaan pasar ya. Jadi pasar ternyata membutuhkan gitu ya. Biasanya ini di swasta-swasta gitu ya, perumahan gitu ya, apartemen gitu ya. Itu karena kebutuhan untuk hunian besar ya, dan itu ditangkap oleh pihak pengembang ya supaya nanti bisa dijual ya. Kemudian from the company itself ya, jadi dari perusahaan. Misalnya satu perusahaan merasa ingin mengembangkan bisnisnya di satu tempat ya, misalnya kantor pusatnya di Jakarta ya. Karena dia ingin ekspansi, ingin mengembangkan bisnisnya, dia membuka cabang di Surabaya. Nah, maka di Surabaya dia perlu kantor cabang atau apa istilahnya branch office ya, sehingga dia membuat gedung ya, di mana itu akan dibangun untuk kantor cabang tadi. Nah, itu contohnya ya, bahwa itu dari kebutuhan perusahaan. Ya, dan itu tidak hanya konstruksi ya, kalau kita ngomong project itu ya, ini contoh yang karena kita di teknik sipil ya, kita coba contohkan yang dekat dengan bidang kita ya.
itu terkait dengan gedung, ya, pelabuhan dan sebagainya. Kemudian based on research and development activities. Jadi memang ada beberapa aktivitas penelitian dan pengembangan atau R&D ya istilahnya, research and development ya. Jadi misalnya pesawat gitu ya, atau kita membutuhkan ya pesawat untuk supaya antar satu dengan pulau Indonesia yang lain seperti yang digagas Pak Habibie itu bisa terhubung ya. Nah itu berarti dari situ kan kita membutuhkan pesawat, maka kita harus melakukan pengembangan penelitian di bidang kedirgantaraan tadi. Nah, berarti nanti muncul kebutuhan untuk membuat komponen-komponen pesawat, ya rangka pesawat dan sebagainya. Jadi itu berawal dari R&D ya, Research and Development. Nah, kemudian ini contoh-contoh project ya, types of project itu bisa engineering construction project ya. Jadi ini terkait dengan proyek rekayasa konstruksi ya seperti kita ini ya, pelabuhan, dermaga, jembatan ya, jalan kereta api ya, itu rumah ya, gedung bertingkat itu adalah construction project ya. Kemudian manufacturing engineering project. Jadi project rekayasa manufacturing ya. Ini untuk pabrik biasanya ya, membuat pabrik-pabrik mobil dan sebagainya gitu ya, atau chemical ya. Kemudian research and development project, jadi ini project yang terkait dengan penelitian ya. Jadi saya pun juga meneliti ya untuk nanti menghasilkan temuan berupa paper atau makalah ya. Jadi bukan fisik ya, bentuknya bukan fisik, tapi berupa semacam kekayaan intelektual ya. Kekayaan intelektual itu kan ya ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan itu namanya kekayaan intelektual ya. Jadi enggak bentuknya tidak selalu harus fisik. Dan itu dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya, supaya terus-menerus bisa nanti ketika dikembangkan menjadi teknologi itu bisa membantu kehidupan manusia ya. Jadi HP, jadi mobil itu kalau sudah diaplikasikan ya. Kemudian project management services ya, itu terkait dengan service manajemen proyek ya. Mungkin di sini terkait dengan jasa konsultansi gitu ya, terkait dengan jasa pengelolaan gedung misalnya gitu ya, yang terkait dengan ini manajemen. Kemudian ya ini contoh-contohnya tadi ya, yang untuk engineering project construction ya, contohnya ya ini gedung ya, seperti ini Anda lihat. Jadi proyek itu ini konstruksi ya. Konstruksi itu kalau Anda masuk gitu ya, nggak mungkin melihat sesuatu yang sudah indah, bersih gitu ya. Tapi ya melihat kayak begini-begini nih. Ya, jadi dunia kita itu kayak begini. Kalau yang orang akuntansi, orang itu kan kalau sudah jadi baru masuk gitu ya kantornya. Tapi kalau kita sebelum ini jadi gitu ya. Jadi masih dalam bentuk yang kayak begini-begini ya. Nah, ini yang kaitannya dengan mungkin ini mestinya pelabuhan ini, bukan bridge, tapi pelabuhan. Ini ada trestle, yang struktur yang menghubungkan antara dermaga ya atau jetty biasanya dengan pelabuhan, itu namanya trestle ya. Nah, kemudian ini contoh peralatan-peralatan yang dipakai gitu ya. Ya. Ini ada, ini namanya apa ya? Saya lupa namanya.
drag apa gitu lah, lupa, drag line kalau nggak salah. Kalau yang ini ini shovel atau ekskavator ya. Ini truk mixer ya. Oke. Jadi ini contoh-contoh ya bagaimana aktivitas di project ya, dan melakukan pengecoran dengan treming ya. Jadi kalau Anda lihat ya berbahaya karena penuh dengan benda tajam ya, kemudian tidak terlindungi, makanya kecelakaan di bidang konstruksi itu juga tinggi ya. Makanya di situ diterapkan manajemen K3 ya, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, jadi knowledge art of project itu dia ada sisi teknikalnya ya, ada sisi sosiokultural ya. Yang teknikal itu terkait dengan sesuatu yang ya kemampuan teknis ya, itu menyangkut bagaimana menentukan scope ya, menentukan WBS tadi yang sempat saya sebut ya, menentukan jadwal, alokasi sumber daya ya, budget dan sebagainya. Sedangkan kalau yang di sosiokultural itu kaitannya dengan leadership ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya, problem solving. Jadi ini kemampuan-kemampuan yang tidak terkait langsung dengan proyek, tapi ini diperlukan ya. Karena di dalam pekerjaan itu kita harus bekerja sama gitu ya, bekerja sama. Nah, makanya Anda sebagai seorang mahasiswa teknik sipil ya, itu harus lebih banyak bekerja sama, belajar untuk bekerja sama ya. Penting sekali karena seberapapun pandai Anda, tapi kalau Anda nggak bisa bekerja sama, itu nggak akan bisa diterima, nggak akan bisa survive ya. Itu fungsi-fungsi yang seperti itu nanti suatu saat sudah akan digantikan oleh mesin, oleh komputer ya. Tapi bagaimana antar tim proyek ini bisa bekerja sama ya, mencapai satu tujuan, itu adalah kemampuan-kemampuan yang diperlukan. Makanya kita harus belajar itu ya, memimpin ya, kemudian bekerja sama, teamwork ya, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang ada, berkomunikasi, negosiasi ya, menyampaikan ide, gagasan ya. Itu tuh hal-hal yang penting ya. Jadi Anda itu kalau mau karirnya naik ya, Anda harus menguasai hal-hal seperti itu. Karena ya itu nanti yang akan dibutuhkan. Tapi kalau Anda hanya menguasai yang teknis, Anda tidak akan pernah lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknikal. Anda tidak akan bisa masuk kepada bidang atau lingkungan manajemen. Ya. Karena manajemen itu berarti kan posisi Anda di atas, Anda mengatur orang gitu ya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjutkan. Cukup jelas ya, kira-kira ya? Iya, Pak, sudah cukup jelas. Oke. Jadi di dalam project management itu ada beberapa standar ya. Standar atau guidance yang biasa dipakai ya untuk supaya ketika orang mengikuti standar atau guidance itu mereka akan terbantu ya untuk mengatur sumber daya yang dimiliki maupun terkait dengan mengelola batasan-batasan yang ada di dalam proyek tadi ya. Nah, ada beberapa standar yang selama ini ada di dunia. Ada namanya IPMA ya, International Project Management Association ya. Kemudian APM ya, Association for Project Management. Ada
Project Management Body of Knowledge ya misalnya. Jadi ini adalah standar-standar yang dibikin oleh negara-negara tertentu ya. Ya, negara-negara tertentu untuk supaya bisa membantu ya. Nah, ini standarnya ya, standar ITMA, ini standar EPM ya, ini standar PMI atau PMBOK tadi. Ini hanya sekedar tahu saja ya. Kemudian apa saja knowledge yang harus dikuasai di IPMA atau IPMA itu nanti bisa Anda baca ya. Ini nggak seberapa jelas ya tulisannya ya. Iya, nggak seberapa jelas ini. Saya nggak kelihatan, nanti saya perbaiki. Nah, ini yang di EPM ya, terkait dengan kemampuan kontrol, teknikal, ya, komersial, general, strategis, dan sebagainya. Nah, tapi kita biasanya yang lebih familiar itu menggunakan standar PMBOK ya, atau Project Management Body of Knowledge ya, paham ya? Jadi PMBOK itu adalah gabungan dari knowledge ya, ilmu pengetahuan di dalam profesi manajemen project ya. Ini terletak di apa namanya, praktisi dan akademik ya, dan pihak apa namanya akademisi ya, yang melaksanakan maupun yang memahami tentang ini gitu ya. Ya. Kemudian meliputi juga proven traditional practices ya. Jadi praktek-praktek tradisional yang mungkin banyak dipakai ya, as well as innovative practices, termasuk juga apa praktek-praktek yang inovatif ya, yang apa banyak bermunculan di dalam satu profesi ya, termasuk juga di situ mengenai publish and unpublished material yang dipublikasikan ya, yang diterbitkan secara formal di jurnal-jurnal ya, maupun conference gitu ya. Itu namanya material yang dipublikasikan, yang diumumkan kepada khalayak luas. Tapi juga ada yang unpublished ya. Nah, di dalam PMBOK itu ada beberapa knowledge area ya, atau bidang keilmuan ya. Di antaranya ada namanya integration management ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan semua keahlian tadi, kayak payungnya gitulah, payungnya tadi itu namanya integrasi. Kemudian ada project scope management, bagaimana mengelola proyek, scope-nya ya, dari sisi scope-nya, karena scope ini penting untuk dikelola. Kalau enggak bisa mengelola scope, nanti akhirnya melebar kemana-mana dan akhirnya enggak selesai. Ya, yang dikhawatirkan adalah pekerjaan tersebut tidak selesai. Ya. Kemudian apa lagi? Time management ya, bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap waktu ya, terhadap biaya ya, cost ini, terhadap kualitas ya, terhadap sumber daya manusia ya, terkait dengan manajemen komunikasi ya, terkait dengan manajemen risiko, pengadaan maupun stakeholder atau pemangku kepentingan tadi. Nah, juga ada beberapa tambahan ya, knowledge area atau istilahnya adalah extension ya, construction extension for knowledge areas ya, yaitu terkait dengan safety ya, terkait dengan lingkungan ya, terkait dengan keuangan, dan terkait dengan klaim ya. Klaim itu kalau misalnya terjadi sesuatu yang berbeda dengan yang sudah direncanakan di awal ya, terjadi apa namanya perubahan ya. Nah, ini
apa namanya, nanti dikenal istilah manajemen proses group ya, project management proses group. Ini merupakan tahapan-tahapan untuk melakukan mulai ya, initiating, kemudian merencanakan, mengeksekusi, monitor and control, kemudian close. Nah, di setiap bidang ini nanti akan ada ini tahapan-tahapan ini mulai dari mengawali sampai dengan menutup gitu ya. Ya. Nah, ini nanti tinggal Anda baca saja ya. Ini di semua bidang keahlian atau knowledge area di project management tadi. Kemudian apa saja yang harus dilakukan di setiap tahapan ya. Ya, jadi kira-kira itu untuk apa namanya project management body of knowledge gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai project management proses atau proses di dalam manajemen proyek, itu ada selalu ini ya, mulai ya, mengawali ini, initiating ya. Kemudian merencanakan ya, planning, kemudian executing ya, mengeksekusi, kemudian monitoring and control ya. Bagaimana kita melakukan pengawasan dan melakukan pengendalian atau kontrol ya. Jadi selalu seperti ini. Jadi kita buat rencana, dieksekusi, dimonitor dan dikontrol untuk semua bidang ya. Baik itu di bidang risk management, di bidang stakeholder management, di bidang pengadaan atau procurement dan sebagainya ya. Dan kemudian nanti diakhiri proses itu. Nah, ini strukturnya yaitu di PMBOK itu adalah selalu diawali dengan ini ya, integrasi tadi, kemudian scope ya, time. Ini adalah sebenarnya breakdown dari yang ini tadi, yang di ini tadi ya. Jadi breakdown-nya apa saja yang harus dilakukan. Ya, diintegrasi itu apa ya, di project scope apa. Jadi ketika sudah ada begini, harapannya ketika Anda ikuti ya, itu akan membantu gitu ya, lebih mudah. Oh, saya mau membuat ini, maka yang harus saya siapkan berarti ini. Ini kayak manual book gitulah. Ya, manual book. Kayak pilot gitu misalnya punya manual book ya, dia tinggal melihat di situ apa yang harus dilakukan. Jadi kalau Anda melakukan ini, caranya begini, hasilnya begini. Terus gitu. Ya, input, proses, output. Input, proses, output. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Nah, ini kalau diplotkan di dalam apa namanya project management proses, di sini ada knowledge area-nya, maka apa saja yang harus dilakukan di sini nanti ditunjukkan oleh bintang-bintang ini, ya. Kemudian ini mappingnya ya, mapping seperti tadi di project knowledge area-nya, ini prosesnya tadi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Ini kemarin sudah disampaikan Pak Usupani semua ya ini ya? Sudah apa belum? Sudah, Pak. Ya. Hah? Yang akhir-akhir sepertinya masih belum, Pak. Yang tadi yang project management mappingnya masih belum. Cuma yang awal sampai tengah tadi sudah kayaknya. Oh ya, oke, baik.
Oke, itu mungkin apa namanya untuk awalan ya. Terus nah, ada yang namanya project life cycle ya. Ini kita lanjutkan dulu sedikit. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Mungkin bisa dilanjutkan saja, Pak. Oke, jadi ini terkait dengan life cycle ya. Life cycle itu tadi yang saya sampaikan ada siklus gitu ya. Antara misalnya ya, ini siklusnya kupu-kupu ya. Maka ini dimulai dari telur ya, ulat, kepompong ya. Itu mengalami perubahan bentuk ya. Akhirnya menjadi kupu-kupu ya. Jadi ini mengalami perubahan bentuk, membutuhkan waktu, membutuhkan sumber daya. Ya, kalau di project itu, kalau yang kupu-kupu ini ya membutuhkan makanan gitu ya, membutuhkan udara ya dan sebagainya. Apa sih project life cycle itu? Yaitu a collection of generally sequential and sometimes overlapping project phases. Ya, jadi ini merupakan apa? Gabungan atau kumpulan dari ya fase-fase proyek ya yang kadang-kadang itu bersifat sekuensial, berurutan maupun kadang-kadang itu overlap gitu ya. Yang mana nama dan nomornya itu ditentukan oleh manajemen dan control needs of the organization or organization involved in the project. Baik oleh manajemen maupun organisasi yang perlu melakukan pengontrolan ya yang terlibat di dalam proyek ya. Jadi ini bahasa Indonesianya ya. Jadi fase-fase yang sering dipakai di dalam konstruksi ya itu biasanya ada tahap inisiasi ya, mengawali, kemudian membuat desain konsepnya, kemudian membuat konstruksi dan operasi gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa di ini ya, apa namanya, lihat bagaimana masing-masing itu kebetulan tadi jenis tugas gitu ya. Jadi fase itu bisa dibagi menjadi beberapa untuk memudahkan manajemen melakukan kontrol ya, yang lebih baik ya terhadap operasi yang sedang berjalan atau hal yang sedang dilakukan. Sekarang itu di fase apa? Itu sebagai bentuk untuk memudahkan kita melakukan identifikasi terhadap perjalanan sebuah proyek gitu ya. Nah,
setiap proyek itu ditandai oleh penyelesaian satu atau beberapa capaian, ya, atau istilahnya itu adalah deliverables. Ya. Dideliver itu apa berarti? Dikirim, ya, dihasilkan. Ya. A deliver is a tangible, ya. Jadi sesuatu yang bersifat apa? Tangible, ya. Sesuatu yang real, yang nyata, ya. Kalau lawannya tangible itu apa? Intangible, yang tidak bisa diindrakan, ya. Ya. Ini yang lain kemana semua? Tolong bisa di open kameranya ya. Jangan hanya 4 orang ini, apa 3 orang ini aja ada Mbak. Nanti ngantuk nanti kalau Anda nggak ini, ya. Nah, ini kan nanti kayak ketiduran nanti ya. Ya, semua yang aktif ikut ini, ikut. Jadi pekerjaan atau work-nya itu terverifikasi, bisa diverifikasi. Benar enggak ini dilakukan sekian, ada volumenya, ya. Jadi nanti bisa kita track, bisa kita track gitu ya. Kita di track tahu ya, di track itu apa ya istilahnya? Lacak, Wah. Kita tracking, kita lacak ya, kita lacak ya, dilacak ya. Nah, ini fase-fase hidup proyek itu ada konseptual, fase perencanaan dan pemantapan, ada fase implementasi, ada operasi atau utilisasi, penggunaan ya. Jadi kayak gedung itu sudah selesai ya, dioperasikan ya, atau dimanfaatkan, utilize ya, diutilisasi. Nah, ada yang membagi seperti ini ya. Jadi ada beberapa model ya di dalam penentuan siklus hidup proyek itu. Ada yang membaginya seperti ini. Defining, planning, executing, delivering misalnya. Jadi ada yang begini. Nah, ada juga yang seperti ini. Tahapannya adalah visibility, ya, kelayakan. Nah, dari kelayakan ini nanti kita akan menentukan apakah sebuah proyek itu go or not go, dilanjutkan apa tidak, gitu ya. Itu dari hasil studi kelayakan ini, ya. Kemudian setelah itu ada fase namanya planning and design, ya, merencanakan dan merancang. Ya, jadi kalau sudah oke secara visibility study, jadi Anda mau membuat misalnya gedung atau jembatan gitu ya, atau jalan gitu. Nah, itu harus dilihat dulu visibility study-nya. Ini kira-kira ketika dibangun itu layak apa enggak? Layak itu apa? Memberikan manfaat ya. Maka kalau proyek-proyek yang bersifat proyeknya pemerintah, maka ukurannya adalah manfaat. Ya. Tapi kalau proyek-proyek swasta, maka ukurannya apa? Bisa menguntungkan, ya, menguntungkan. Artinya apa? Ada pengembalian dari sisi finansialnya. Jadi misalnya Anda membuat kos-kosan, ya, membuat apa? Bisnis tertentu, ya, bisnis kos-kosan atau perumahan atau rumah sakit gitu ya. Nah, nanti ketika dipakai itu bisa nggak mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan. Nah, itu berarti perlu dilakukan analisis visibility, ya, kelayakannya. Layak nggak ya secara finansial. Kalau proyek-proyek pemerintah tadi adalah secara ekonomis biasanya ya. Jadi dia bisa dibangun ketika memberikan manfaat yang cukup besar ya terhadap misalnya ekonomi ya, terhadap perkembangan satu wilayah gitu. Seperti Suramadu itu ya. Suramadu itu merupakan satu jembatan, proyek jembatan yang harapannya bisa mengembangkan wilayah Madura. Nah, itu harus dihitung betul itu kelayakannya. Jangan sampai nanti setelah dibangun mahal-mahal ternyata tidak terlalu berhasil. Nah, itu harus hati-hati di situ ya. Nah, itu semua ditangani di studi kelayakan. Kemudian ada fase namanya production ya. Production itu manufacturing ya,
Jadi di situ memproduksi komponen-komponen pabrik, ya. Kemudian delivery, mengirimkannya. Kemudian melakukan pekerjaan civil works, ya, pekerjaan sipil, ya. Kemudian melakukan instalasi pemasangannya, ya. Baru kemudian dilakukan testing. Itu fase-fase yang ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah turnover and startup, ya. Jadi di situ merupakan final testing, ya. Artinya apa? Jadi ini akan nanti dioperasikan di sini, dioperasikan secara penuh di sini setelah melalui fase final testing dan maintenance atau pemeliharaan, ya. Nah, all projects can be mapped to, ya. Jadi semua proyek itu bisa dipetakan ke dalam starting, ya, organizing, carrying out the project and closing. Jadi ini apa namanya, contoh bagaimana bentuk pemetaan, ya, terhadap proyek. Kemudian karakteristik dari project life cycle itu, ya, cost and staffing levels. Jadi bagaimana bentuk biaya dan alokasi staff, ya. Staffing itu berarti pengalokasian staff, ya, penugasan. Low at the start, ya. Jadi awalnya itu rendah, peak as the work is carried out, ya. Jadi mencapai puncak ketika proyek itu dilakukan, ya. Drop rapidly as the project draws to a close. Dan dia bisa apa? Menurun dengan tajam kalau dia mau selesai, gitu, ya. Ya. Itu karakteristik dari project life cycle. Nah, kemudian yang kedua, itu bagaimana dengan stakeholder yang terlibat, ya. Kemudian risiko dan ketidakpastian. Jadi sebuah project itu di awal itu besar, ya. Keterlibatan stakeholdernya, risiko maupun ketidakpastiannya itu di awal besar. Karena kita nggak tahu informasi, ya. Awal-awal itu kan informasi masih belum banyak, sehingga di situ risknya akan menjadi besar, ya. Kemudian ability to influence the final characteristic of project product without significantly impacting cost. Jadi kemampuan mempengaruhi karakteristik final dari project, dari produk proyek secara signifikan itu without, yang tidak terpengaruhi oleh biaya. Jadi itu highest as at the start, decreases toward completion, ya. Jadi awal-awal itu untuk mempengaruhi itu lebih bisa, gitu, ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu itu sulit, gitu, ya. Jadi ini, ya, staffing levelnya itu ketika dia proyek itu sudah dimulai dilakukan, itu mencapai puncaknya di sini, ya. Jadi banyak yang terlibat di sini, staffing levelnya ini, ya. Nah, impact of variable based on project time. Jadi ini, ya, stakeholder influence, risk and uncertainty itu menurun, ya. Jadi di awal dia besar, kemudian dia menurun, ya, atau turun. Sementara perubahan yang terjadi, cost of change itu besar di akhir, ya. Di awal ini, jadi kalau mau berubah itu sebaiknya memang di awal, karena biayanya kecil, ya. Perubahan desain, ya, terkait apa saja itu sebelum berjalan itu lebih baik, ya. Jadi sesegera mungkin untuk dirubah, daripada sudah kadung jalan, nanti biaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan itu akan semakin besar, ya. Wes, sampai sini kira-kira apakah bisa dipahami dengan jelas? Maksudnya jelas, ya? Ya, silakan. Ya, silakan kalau ada tanya.
Perkenalkan, nama saya Jonathan Nata Saputra dengan NRP terakhir 053. Saya ingin bertanya tentang yang tadi Pak, tentang jembatan Suramadu tadi. Bapak kan tadi ada sempat bilang kalau pendirian jembatan Suramadu tadi itu berguna untuk memajukan Madura ya, potensinya gitu Pak. Itu biasa asesmennya itu dari bidang apa aja ya Pak? Tahu. Soalnya yang kebayang di saya itu kemungkinan baru dari nilai aset, sumber daya, sama ini apa kemungkinan profesi pekerjaan yang tersedia di bidang itu. Biasanya ada bidang lain atau enggak ya Pak? Sama ada satu pertanyaan lagi Yang Pak. apa? Yang terlibat di dalam melakukan studi kelayakan atau aspek yang dilihat di dalam studi kelayakan? Aspek yang dilihatnya sih Pak. Maksud pertanyaannya gimana? Untuk studi kelayakan Pak, Gimana? biasanya akses satu daerah itu aspek yang dilihat apa aja gitu Pak? Aspek yang dilihat, oh ya, nanti ada ya di bagian apa namanya, di bagian studi kelayakan nanti kita akan ada pembahasan mengenai itu. Tapi secara umum saja saya sampaikan bahwa yang dilihat itu adalah dari sisi misalnya kelayakan secara finansial, ya. Ya, misalnya kan untuk membuat proyek, untuk melakukan proyek itu kan butuh dana, ya, benar nggak? Butuh dana, ya. Sehingga dari situ kita mesti berpikir kalau misalnya dana itu dikeluarkan nanti bisa balik berapa lama, ya. Nah itu berarti kita harus menghitung pengembaliannya dengan menggunakan konsep apa namanya IRR misalnya. Kalau untuk proyek swasta itu biasanya IRR, internal rate of return, ya. Pengembaliannya berapa persen dibandingkan dengan suku bunga di bank. Ya, biasanya yang dipakai acuan di dalam melakukan proses analisis kelayakan itu salah satunya itu. Tapi kalau di proyek-proyek pemerintah itu nanti pakai satu konsep yang bernama benefit cost analysis. Ya, jadi antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaatnya itu besar mana gitu ya. Jadi manfaat-manfaat itu coba nanti akan dikonversi ke dalam satuan biaya. Ya, misalnya manfaat berupa ekonomi yang tumbuh itu bisa sampai berapa rupiah misalnya. Paham ya? Kemudahan misalnya. Jadi kalau misalnya ada jalan apa baru yang dibangun ya, misalnya jalan tembus gitu ya, jalan bypass. Karena misalnya di kota itu macet ya, misalnya kota A itu sudah crowded dan biasanya kalau melewati kota itu orang akan bermacet-macet ya, seperti di Lawang sama Singosari itu ya dulu ya, kalau misalnya di apa namanya dari Surabaya ke Malang. Nah itu kalau misalnya dibangun proyek jalan tol itu bagaimana misalnya? Nah kalau jalan tol saya memang ukurannya adalah ukuran investasi ini karena itu bisnis ya. Tapi kalau untuk melancarkan kemacetan di jalan situ, misalnya dibangun jalan dari misalnya Pasuruan menuju Batu misalnya. Nah itu menganalisisnya adalah dengan benefit per cost, benefit keuntungan ketika masyarakat itu bisa menggunakan jalan itu dibandingkan dengan biaya yang keluar untuk membangun jalan. Paham ya Mas ya? Jadi dengan tidak macet itu berapa sih nilai keuntungan? Artinya kan biaya operasional kendaraan, ya, biaya pemeliharaan itu menjadi lebih kecil, ya. Kemudian ada kecelakaan itu bisa diturunkan, misalnya, ya. Hal-hal semacam itu semua dikonversi ke dalam satuan biaya dan nanti akan dibandingkan dengan kebutuhan dana untuk merealisasikan proyek itu. Sehingga nanti nilainya harus lebih besar satu biasanya. Artinya apa? Manfaatnya lebih besar daripada apa? Biaya yang harus dikeluarkan. Ya, jadi dari sisi ekonomis, ya, dari sisi teknis, dari sisi finans, dari sisi hukum legalitasnya, biasanya juga dikaji, Mas. Ya,
dari legalitasnya, dari secara teknis memungkinkan enggak dilakukan proyek itu. Ya, lokasinya di situ memungkinkan enggak? Misalnya ada ini, ya bisa nggak dibangun di situ. Nah, itu juga yang bisa dilihat. Kemudian dari aspek lingkungan, ya, apakah nanti memenuhi syarat, ya, dibangun di situ misalnya. Ya, jadi ada banyak aspek yang harus dilihat nanti dari sisi sosial, ya, dari sisi masyarakat. Masyarakat menghendaki nggak itu dibangun. Jangan-jangan nanti ternyata ada penentangan dari masyarakat. Jadi semua akan dikaji di dalam studi kelayakan. Gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Nanti detailnya pada saat kita membahas tentang studi kelayakan. Oke? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan barangkali? Ya. Absennya sudah ya? Absennya ya? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Saya kira mungkin sampai di sini saja ya, sementara karena ini mau Jumatan juga. Jadi saya mohon maaf nggak bisa sampai full ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya kira target saya hanya pada sampai di ini tadi ya, life cycle. Nanti kita akan lanjutkan ke